yumhilu wa la yumhilu, yang bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan adab tersebut, dan bisa juga Allah Subhanahu wa taala menyegerakan adab tersebut. Intinya dari nasihat yang ke-13 ini, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya. Oleh karena itu beliau nasihatkan untuk segera bertaubat. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menyegerakan azabnya. Ya. Karena sungguh azab tersebut sangatlah pedih. Kemudian yang ke-14, idza fa'alta ma'siyatan wa sataraka Allah Subhanahu, apabila engkau melakukan sebuah maksiat dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan engkau, ataukah Allah Subhanahu wa taala menutup kemaksiatan tersebut tidak nampak di hadapan manusia, ya, fa'lam, ketahuilah, annahu inzarun lak, ketahuilah itu merupakan peringatan untuk engkau. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan engkau tetap di dalam rahmatnya, maka itu merupakan inzar, peringatan untuk engkau, litatuba, untuk engkau bertobat. Fasari, oleh karena itu segeralah engkau, litaubati, untuk bertobat. Waq'id al-azma, dan bulatkanlah tekad, ala adamil audah, bulatkanlah tekad untuk tidak kembali melakukan kemaksiatan tersebut. Ya. Ditilkal ma'siyah. Ini nasihat yang ke-14. Taib. Tatkala Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab kepada hamba, memberikan adab ketika dia berbuat kemaksiatan, maka ini merupakan peringatan untuk segera dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian yang ke-15, i'lam anna Allah Subhanahu wa taala abaha lana at-tarwih anin nafs bi ghairil haram. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membolehkan kepada kita untuk tarwih, santai-santai yang diperlakukan kepada jiwa, bighairil haram, tanpa melakukan yang diharamkan. Jadi boleh bagi kita untuk melakukan perkara yang mubah, yang memberikan tarwih kepada nafs, kesenangan kepada jiwa. Akan tetapi ketahuilah, jangan sampai hal tersebut adalah perkara yang diharamkan. Walakin at-tamadi, dan juga berlanjut setelah itu, ya, jangan dilakukan at-tamadi terus menerus yang kemudian akan melalaikan kesempatan untuk melakukan kebaikan. Walakin at-tamadi, kata beliau, akan tetapi terus menerus, ya, melakukan sesuatu yang bisa menyenangkan hati, ya, selama hal tersebut bukan diharamkan. Kemudian wa ja'alu al-waqt kullihi, dan menjadikan seluruh waktu untuk tarwihan, untuk bersenang-senang, ya, yang kemudian yufawwitu fursal al-istizada minal khair, itu kemudian akan menyebabkan, ya, hilangnya kesempatan untuk menambah kebaikan, ya, hilangnya kesempatan untuk menambah kebaikan. Intinya dari nasihat yang ke-15 ini, ya, boleh kita melakukan sesuatu yang kemudian akan menenangkan jiwa kita dari perkara yang mubah, akan tetapi ingat, dengan kemudian kebablasan menjadikan seluruhnya untuk hal tersebut, karena, ya, jangan sampai hilang waktu kita untuk melakukan sebuah kebaikan. Kemudian yang ke-16, ihris alal istizadah min ma'rifati tafsiril Quran, bersemangatlah untuk menambah pengetahuan terhadap tafsir Al-Quranil Karim. Ya, bersemangatlah untuk menambah pengetahuan terhadap tafsir Al-Quran wa hadits ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was-sirah al-utrah, dan kisah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan nilai yang sangat berharga, wa ulumuddin, dan juga ilmu agama, ya,
Jadi bersemangatlah kita untuk senantiasa menambah tafsir, pengetahuan tafsir Al-Quran, kemudian hadis, pengetahuan akan hadis Rasulullah, kemudian pengetahuan terhadap sirah Rasulullah SAW, kemudian setelah itu ulumuddin, ilmu-ilmu agama. Fatalabul ilmi ibadah, disebabkan karena menuntut ilmu merupakan ibadah, ya. Disebabkan karena menuntut ilmu adalah merupakan ibadah. Baik. Kemudian yang ke-18, ibta'id an julasa as-su. Menjauhilah dari teman-teman duduk yang buruk. Wahris ala musahabatil akhyar as-salihin. Dan bersemangatlah untuk berteman, bersahabat dengan orang-orang yang baik dan orang-orang yang saleh. Kemudian yang ke-18, innal i'tiyad ala tabkir ila al-masajid yadullu ala azimi asy-syauqi wal anas bil ibadati wal munajati al-khaliq. Sesungguhnya membiasakan diri untuk bersegera ke masjid ini menunjukkan besarnya kerinduan hamba tersebut dan kesenangannya bil ibadah terhadap ibadah. Wa munajatil khaliq, dan kesungguhannya untuk meminta kepada al-khaliq, kepada penciptanya. Jadi nasihat yang ke-14 adalah apa? Bersemangat, membiasakan diri untuk bersegera ke masjid, ya. Disebabkan ini merupakan kerinduan yang besar dan kesenangan terhadap sebuah ibadah. Kemudian yang ke-19, ihris ala taujih man tahta idaratika. Bersemangatlah engkau untuk memberikan arahan kepada orang yang di bawah pengawasan dan pendidikan engkau, baik itu keluarga ataukah kalau memiliki santrinya, ataukah memiliki siswanya. Bersemangat untuk mengarahkan mereka ila ma yanfa'uhum, kepada perkara yang memberikan kemanfaatan kepada mereka fi dinihim, di dalam agama mereka. Fa innahum yaqbaluna minka aktsar min ghairik. Ya, karena sesungguhnya mereka menerima dari engkau apa yang engkau arahkan tersebut itu lebih banyak mereka mau menerima dibandingkan selain engkau. Kemudian yang ke-20, la tuksir min asnafil ta'am fi wajibat al-iftar. Ya, janganlah engkau memperbanyak jenis-jenis makanan ketika melakukan iftar, ya. Banyak jenis-jenis makanan pada porsi buka puasa. Taib. Fahada yushkilu ahlul bait. Kenapa? Karena memperbanyak jenis-jenis makanan, jenis ini, itulah dan sebagainya, itu akan menyibukkan orang yang mengurus perkara ini, ya. Orang ahlul bait, orang di rumah yang mengurus makanan tersebut. Taib. Akan menyibukkan mereka anil istifadah, untuk memanfaatkan waktu min hari Ramadan, di siang hari di bulan Ramadan. Ya, fi qiraatil Quran, baik itu di dalam membaca Al-Qur'anul Karim, wa ghairihi, dan juga selainnya minal ibadat, dari ibadah-ibadah. Ya. Jadi jangan terlalu banyak menuntut. Kalau antum sudah punya istri misalnya, ya, jangan terlalu banyak menuntut untuk meminta jenis berbagai macam makanan yang dihidangkan oleh istri atau orang tua. Baik. Adapun kalau antum dibawakan makanan yang banyak dari muhsinin, tidak ada masalah, ya. Selama perut antum masih bisa cocok masuk makanan tersebut, ya, jangan juga berlebihan. Jangan juga berlebihan. Baik. Yang jadi pertanyaan, sepertiga minuman, sepertiga makanan, sepertiga udara, kan gitu ya. Baik. Di sana juga ada hadis tentang kejadian Abu Hurairah meminum susu, seluruhnya perutnya terisi dengan susu. Ya. Ini bagaimana mengkompromikan? Tatkala itu ada Rasulullah SAW memberikan susu tersebut. Ada hadis yang menjelaskan tentang sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga yang kosong, dimasukkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah di dalam hadis-hadis yang mu'allah, hadis-hadis yang zahirnya sahih akan tetapi dhaif. Ya. Intinya kalau sudah full, taib,
maka ahsannya antum tinggalkan makanan tersebut. Ya, ahsannya antum tinggalkan makanan tersebut. Jangan sampai sudah full kemudian ditambah lagi, memang masih bisa tetapi memberikan kesempitan kepada perut untuk bisa bergerak dan sebagainya. Ya. Baik. Intinya dari nasihat 20 ini, jangan terlalu banyak menuntut berbagai jenis makanan kepada istri misalnya ataukah kepada orang tua. Kemudian yang ke-21, qallil minadh dhahab ila al-aswaq. Janganlah engkau memperbanyak pergi ke al-aswaq, ke pasar-pasar fi layali Ramadan, pada malam-malam Ramadan. Wa khususan fi akhir syahri, terlebih lagi di akhir bulan Ramadan, yang mestinya digunakan untuk bergiat di dalam melakukan ibadah, memperbanyak ibadah. Sebabkan sudah akan berakhir bulan Ramadan. Jangan sampai kemudian banyak pergi ke pasar di malam bulan Ramadan tersebut. Kenapa? Li'alla tadhi'a 'alaika tilkal awqat ats-tsaminah. Kenapa? Karena jangan sampai hilang waktu yang berharga tersebut darimu. Ya. Kemudian yang ke-22, i'lam anna hadha syahra al-mubarak dhaifun rahilun fa ahsin diyafatahu fama asra'a ma tadhkuruhu idza walla. Ketahuilah bahwasanya bulan yang mubarak ini sungguh dia adalah tamu yang akan pergi. Ya, tamu yang sekedar lewat. Maka ahsin, berbuat ihsanlah di dalam menjamu tamu tersebut. Ya, di dalam melakukan ketaatan-ketaatan, ya, dari as-sadaqah misalnya, puasa yang sesuai dengan apa yang dituntut oleh syariat, qiyamul lail, qiraatul Quran, ila ghairiha minal a'mal as-salihah. Baik. Maka kata beliau, fa asra'a ma tadhkuruhu idza walla. Maka betapa cepatnya engkau mengingatnya apabila dia berpaling. Artinya dia adalah tamu yang sebentar saja ya bersama kita, cuma sebulan, yang kemudian engkau akan melaluinya. Baik. Kemudian yang ke-23, ihris ala qiyamil layali al-ashr al-awakhir. Bersemangatlah engkau untuk qiyam, melakukan salat malam pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kenapa? Fahiya layali fadilah. Karena sesungguhnya dia merupakan malam yang fadilah, yang mulia. Wa fiha lailatul qadr. Pada malam tersebut ada malam Lailatul Qadr, allati hiya khairum min alfi syahr, yang mana malam tersebut lebih baik dari 1000 malam. Kemudian yang ke-24, i'lam anna yaumal id yaumu syukrin li rabb. Ketahuilah bahwasanya hari Id merupakan hari untuk bersyukur kepada Rabb, kepada Allah Azza wa Jalla. Fala taj'alhu yauma intilaqin mimma habasta anhu nafsak fi hadha syahr. Janganlah kemudian engkau menjadikan hari tersebut sebagai hari untuk bertolak, beranjak dari amalan-amalan saleh yang engkau lakukan, yang kemudian engkau menahan diri engkau melakukan amalan saleh tersebut pada bulan tersebut. Ya, hari untuk terlepas dari melakukan amalan saleh. Ya, padahal yaumul id adalah apa? Yaumul syukur, hari untuk bersyukur. Di antara bentuk kesyukuran adalah tetap menjalankan amalan saleh tersebut. Ya, jangan dianggap ini sudah selesai diri saya untuk melakukan amalan soleh. Sudah cukup saya menahan diri saya pada bulan tersebut untuk melakukan amalan soleh. Taib. Kemudian yang ke-25, tadzakkar wa anta farihun masrurun biyawmil id ikhwanaka al-yatama wath-thakala wal mu'dimin. Ingatlah ketika engkau senang dan gembira pada yaumil id, ingatlah kepada saudara engkau, orang-orang yatim. As-sakala, ibu-ibu yang kehilangan anaknya. Wal mu'dimin, orang-orang fakir. Ya, tetaplah engkau mengingat walaupun apa? Dalam keadaan engkau senang dan bergembira. Maka apa yang engkau lakukan? Taib. Wa'lam anna man faddal
man faddalaka alaihim qadirun ala an yubdila hadzal hal fasari ila syukri ni'am wa muwasatihim. Ya, maka yang engkau lakukan adalah pada hari tersebut ketahuilah, yakinilah sesungguhnya zat yang memberikan keutamaan kepada engkau dibandingkan mereka tersebut itu qadirun, maha mampu untuk mengganti keadaan ini, keadaan engkau mendapatkan kenikmatan. Maka yang engkau lakukan ketika itu segeralah ila syukri ni'am, untuk mensyukuri kenikmatan tersebut dan menolong mereka. Ya, mensyukuri kenikmatan tersebut dan menolong mereka. Jangan sampai berlebihan, lupa saudara kita yang yang fakir miskin dan sebagainya. Taib. Kemudian yang ke-26, ihdar minal fitri duna udrin. Hati-hatilah, waspadailah dari berbuka tanpa ada udzur. Ya, jangan sampai antum berbuka puasa, tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan tanpa ada udzur. Kenapa demikian? Fa inna man aftara yawman min Ramadan lam yaqdihi shaumad dahri kullahu wala shamahu. Karena sesungguhnya siapa yang berbuka tidak melakukan puasa satu hari saja di bulan Ramadan, itu tidak akan menggantikan berpuasa setahun penuh. Walaupun dia berpuasa setahun penuh, tidak akan menggantikan akan pahala dan kewajiban dari puasa tersebut, menunjukkan dosa besar. Ya, misalnya dia nggak puasa satu hari, kemudian dia ingin gantikan dengan puasa sunnah selama satu tahun penuh, maka tidak akan menggantikan akan kewajiban tersebut. Yang dilakukan adalah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Puasa yang tidak berpuasa tanpa ada udzur, yang roji dari pendapat para ulama, dia tidak menggantikannya karena dia nggak bisa digantikan. Yang dia lakukan hanyalah bertobat kepada Allah. Ya. Kemudian selanjutnya kata beliau yang ke-27, ij'al li nafsika nasiban walau yasiran minal i'tikaf. Buatlah dirimu menjadi bagian walaupun sedikit di dalam melakukan i'tikaf. Ya. Walaupun sejam saja. Ketika antum duduk masjid pada 10 terakhir di bulan Ramadan, niatkan hal tersebut untuk i'tikaf. Ya, kalau antum bisa lakukan 1 hari, alhamdulillah. 2 hari, alhamdulillah. 10 hari terakhir, alhamdulillah. Yang sampai antum duduk di akhir bulan Ramadan di masjid, panjang untuk melakukan ibadah, tetap di masjid, tidak ada niat i'tikaf. Karena tatkala antum ada niat i'tikaf, ada pahala tambahan lagi melakukan ibadah i'tikaf. Di samping pahala dari amalan ibadah yang engkau lakukan di 10 terakhir tersebut selain i'tikaf. Ya. Yang rajih dari pendapat para ulama, tidak ada batasan minimal berapa hari atau berapa jam dari i'tikaf tersebut. Akan tetapi apa yang dilakukan para sahabat radhiyallahu taala minimalnya mereka melakukan sehari. Pada 10 terakhir minimalnya mereka melakukan sehari. Tapi yang rajih bukan menunjukkan pembatasan walaupun sejam. Yang penting ada niat al-i'tikaf, niat berdiam diri di masjid untuk melakukan amalan ibadah. Kemudian yang selanjutnya ke-27, yusannu al-jahru bitakbir lailatul id. Disunahkan untuk mengeraskan suara ketika bertakbir pada malam Id dan pada hari setelahnya sampai ditegakkannya sholat. Ya, ini disunahkan. Baik. Nah, juga yang berpendapat takbir tersebut untuk Idul Fitri itu ketika perjalanan, adapun malamnya enggak. Untuk Idul Fitri beda dengan Idul Adha banyak waktunya. Tapi yang rajih berdasarkan pendapat para ulama, Syekh bin Baz, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan ulama yang lainnya, pada malam tersebut sudah bisa bahkan disunahkan untuk bertakbir dan disunahkan untuk menjaharkan, mengeraskan suara bertakbir sampai kemudian dilaksanakan sholat. Juga terjadi khilaf oleh kalangan para ulama, apakah sampai imam maju ke depan untuk melakukan sholat Id ataukah sampai selesai takbir, selesai al-khutbah. Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Baik. Kemudian yang selanjutnya
Yang ke-29, ij'al li nafsika nasiban min shaum tatawwu walam yakun ahduka bisiyam fi Ramadan faqat. Jadikanlah diri engkau memiliki bagian untuk melakukan puasa sunnah. Ya, janganlah kemudian keinginan engkau tersebut hanya berpuasa di bulan Ramadan saja. Ya, perlu diketahui bahwasanya setelah bulan Ramadan ada lagi puasa sunnah 6 hari bulan Syawal. Ya, tatkala hamba tersebut berpuasa 6 hari, kemudian digabungkan dengan bulan Ramadan, seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh. Ya, 1 tahun penuh. Atau puasa-puasa yang lainnya. Ya, dari Asyura, kemudian berkaitan dengan Dzulhijjah dan sebagainya. Ataukah puasa Senin Kamis yang mampu untuk melakukannya, ataukah puasa Daud yang mampu untuk melakukannya. Karena itu merupakan puasa yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian yang selanjutnya 30, hasib nafsaka fi jami umurik. Ya. Perhatikan diri engkau, koreksilah diri engkau pada seluruh keadaan dan urusan engkau. Dalam hal apa? Kata beliau, wa minha, dalam hal al-muhafadzah ala salati jama'atan. Dalam hal menjaga salat jamaah. Apakah engkau orang yang senantiasa menjaganya atau enggak? Kemudian az-zakat, melaksanakan zakat. Silatul arham, menyambung tali silaturahim. Ya. Kemudian bir al-walidain, berbakti kepada orang tua. Kemudian tafaqqudi al-jiran, memperhatikan tetangga. Kemudian as-safhu amman bainaka wa bainahu syahna, memberikan maaf kepada seseorang yang terjadi permusuhan di antara engkau dan pertikaian kepadanya. Kemudian adami al-israf, tidak israf boros di dalam menggunakan harta dan yang lainnya. Baik, maka hasiblah diri engkau, koreksilah diri engkau di mana posisi engkau untuk hal atau amalan-amalan yang beliau sebutkan di sini. Kemudian tarbiyati man tahta yadik, ya, di dalam membimbing orang di bawah asuhan engkau. Kemudian al-ihtiman bi umuri ikhwanik, di dalam memperhatikan urusan saudara engkau al-muslimin. Kemudian adami sarfi syai' mimma wallaita alaihi lifadat nafsik, tidak menggunakan sesuatu yang dikuasakan kepada engkau untuk faedah diri engkau, untuk mendapatkan kemanfaatan jiwa engkau. Ini adalah amanah, ya, yang amanahnya demikian, jangan sampai kemudian kita manfaatkan yang bukan pada tempatnya dalam rangka untuk mendapatkan kemanfaatan untuk diri kita sendiri. Kemudian istijabatika wa farahika binus, bagaimana keadaan engkau tatkala engkau menerima dan senang terhadap nasihat yang diberikan kepada engkau. Kemudian al-hadari minar riya, apakah engkau termasuk orang yang waspada terhadap riya? Hubbuka li akhika ma tuhibbu li nafsik, ya, perhatikan diri engkau, kecintaan engkau terhadap saudara engkau apakah sesuai dengan kecintaan engkau terhadap diri engkau, ya. Kemudian sa'yika bil islah, usaha engkau untuk melakukan perbaikan. Adami ghibah li ikhwanik, tidak melakukan ghibah terhadap saudara engkau. Tilawatil Quran wa tadabburi ma'anihi, membaca Al-Quran dan mentadabburi maknanya. Al-khusyu' inda sama'ihi, khusyuk tatkala mendengarkan Al-Quranul Karim. Hada wa sallallahu wasallam ala nabiyyin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Ini yang beliau dapat sampaikan. Semoga apa yang beliau sampaikan dari awal sampai akhir bisa memberikan manfaat kepada kita, kemudian memberikan taufik kepada kita untuk menjalankannya. Barakallahu fiik. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.